Mau punya derajat tinggi ya pasti ujiannya nggak main-main, ujiannya nggak sederhana. Nggak usah marah kamu kalau diuji, paham nggak? Kalau saya menjadi orang hebat, ujiannya biasa aja. Berarti Allah nggak ngabulin doa kamu. Jadi kalau kamu minta jadi orang hebat dan ujiannya hebat, berarti doanya udah dikabulin. Allah salah nggak? Enggak, yang narikan kamu jadi orang hebat. Ujiannya pasti hebat. Mobilnya hebat, harganya hebat nggak? Servisnya, pajaknya, nikmati sendiri. Ya udah begitu konsekuensinya. Paham ini? Maka jadilah pejuang. Nah, pejuang itu menikmati setiap proses yang dihadapi. Dan pejuang itu nggak ada ujungnya. Kalau pejuang kemerdekaan sampai merdeka. Pejuang kekayaan sampai kaya. Pejuang kenikmatan, kenyamanan sampai nyaman. Pejuang ridho Allah sampai kamu kembali ke Allah dalam keadaan terbaik, husnul. Nggak ada berhentinya kita nih. Paham? Nah, itu makanya dibilang semua itu bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah perjuangan. Maka perjuangan itu nggak ada ujungnya. Maka nikmatilah perjuangan itu. Tapi nggak berarti perjuangan itu hidup susah terus ya, bukan. Maksudnya di dalam kondisi apapun kita selalu memikirkan kepentingan hidup orang lain. Saya udah kirim belum? Ini belum. Status saya itu kan banyak orang lihat. Oh udah. Bentar. Bentar ya netizen, bentar. Ya gitu. Nah, perjuangan kita nih sampai meninggal dulu. Maka dinikmatilah. Dan enak kok. Hidup berjuang untuk orang lain tuh enak. Hidup berjuang untuk kepentingan orang lain tuh nikmat. Dan nama kita akan dikenang. Sepanjang hidup. Dan kita mesti punya begitu. Beneran. Saya ini kalau mau mikir diri sendiri, bisa saya. Dan itu makin mikir diri sendiri, ternyata makin puyeng. Makin apa? Saya pernah itu. Lah nggak usah ngajar di pondok lah, nggak usah ngajarin santri. Di luar aja nyari duit. Saya mikir, di luar nyari duit kan suatu saat saya tua. Kalau ilmu saya nggak ada yang mewarisi, saya mondok belasan tahun. Ilmu saya nggak turun. Saya nggak bisa ngomong seluas-luasnya kan kalau sama orang awam. Nggak bisa juga ternyata. Pokoknya kamu pikir deh, kamu pikir untuk kepentingan kamu sendiri, nanti kamu puyeng itu. Saya pernah mikir gitu tuh. Lah ngajar di luar aja dapat duit, nggak pusing, nggak mikir perkembangan ini itu. Pikir balik. Lah ilmu lu nganggur dong. Saya ngaji sampai minhaj, bisa nggak ngajarin minhaj ke masyarakat? Bisa. Saya pelajari adab yang sangat dalam. Bisa nggak saya mentarbiah adab ke orang awam? Nggak bisa. Pak jangan gitu Pak duduknya. Pak senyumnya diatur. Ngomel orang ini Ustadz ribet. Bener nggak? Saya mikir, wah ilmu saya nganggur. Yang kedua kali nanti kalau saya wafat, siapa yang lanjutin ilmu saya? Nanti kalau saya udah tua, duit udah banyak, bukan itu yang dituju. Saya pengen punya rumah tempat saya kembali, dari perjuangan pahit di luar, saya punya orang-orang yang loyal sama saya di dalam. Wah gak bisa ternyata. Memang hidup tuh harus mikirin orang. Kalau nggak punya derajat kamu, itu tadi harus berjuang, harus bertanggung jawab. Nggak bisa. Sok aja pikir sendiri. Nah itu kadang-kadang aja kepikiran kayak gitu. Karena kok capek juga ya, kadang-kadang kan ada gitunya. Padahal saya dari dulu orang yang paling mengkritisi teman-teman saya yang kerjanya nyari duit, kerjanya cuman memperbanyak majelis di luar tapi tidak mematangkan dia punya base camp. Dia punya kalau tempat terbang tuh landasan. Landasannya nggak punya. Dia nggak terbang, ujungnya nyangsang ke hutan itu, ujungnya nyangsang ke rumah orang, benar nggak? Karena dia nggak punya landasan untuk kembali. Nah maka tanpa terasa itu apa? Tanpa terasa kan dari 2018 kan saya membangun landasan. Sampai kapan? Sampai 2024. Ini jadinya nih asatid. Tanpa kerasa. Ada dulu saya kajian keluar. Nah, sekarang makanya saya mulai terbang keluar. Tapi kan enak ada tempat pulangnya, paham nggak?
Istri settle, anak settle. Nah, kamu harus begitu nanti. Kalau enggak, kamu capek di luar ngelihat santri lagi ngerokok, kan puyeng tuh kepala. Benar nggak? Santri main HP gitu. Santri, ya saya capek-capek di luar ngelihat kamu, ngelihat postingan, yang ini mukamal, yang ini mau selesai Quran, yang ini. Itu, nah itu makanya hidup tuh harus dipikir betul gitu. Nah saya tuh apa-apa tuh saya pikir matang. Sehingga kamu ngelihat hari ini agak settle. Secara kondisi ya, secara emosional, secara psikologi kita bisa nyaman. Itu memang saya create gitu. Paham nggak? Itu memang saya buat, bukan datang begitu saja. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini guyonan. Muda apa? Foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Nggak ada yang begitu. Hah? Muda foya-foya, tua kaya raya, nggak ada cerita. Mati masuk surga, enak benar. Guyonan. Guyonan apa? Candaan. Jika kekayaan jadi tujuan, maka nggak akan ada puasnya, nggak akan ada batas. Ini jadi watak dasar manusia yang tidak pernah puas dengan harta. Jikalau hanya memikirkan di sini saja, akan mudah mencapai. Ya udahlah, intinya begitu, hidup itu perjuangan. Jadilah orang yang senantiasa berjuang, apalagi masa muda. Kamu ingat ya, ada ucapan ulama, man syabba ala syai'in syaba alaih, wa man syaba ala syai' mata alaih. Siapa yang di waktu muda, man syabba, pertama ada tasydidnya, man syabba ala syai' syaba alaih. Jangan dipitas-pitas aja ya. Satu, galil adab. Yang kedua, mukanya tak bopak. Nah, yang pertama apa? Man syabba pakai tasydid. Ala syai' syaba alaih. Siapa yang di masa mudanya dalam satu kondisi, nanti tuanya begitu. Mudanya demen main bola, sampai tua main bola dia. Mudanya demen main perempuan, sampai tua main perempuan. Dari muda nggak demen ngaji, sampai tua nggak demen ngaji. Dari muda nggak demen baca, ada terus orang udah tua demen baca. Saya punya teman-teman tuh, kalau ngeliat buku tuh udah berat banget. Lu ceritain aja deh kesimpulannya. Cobalah. Nggak pernah terlatih. Maka kenapa? Jangan ada di antara kamu yang alergi sama buku. Itu buku itu gerbangnya dunia. Walaupun kita bisa dengar, tapi jangan anti baca. Karena ada hal-hal yang nanti memang harus baca itu. Nah orang yang tidak terlatih baca di masa mudanya, itu tuanya setengah mati. Banyak sekali saya punya teman, ceritainnya lah kesimpulannya, puyeng gue baca. Nah, orang begini susah mengalami perkembangan, pemikiran, perkembangan kehidupan. Man syabba ala syai' syaba alaih. Siapa yang masa mudanya dalam satu kondisi, tuanya begitu. Wa man syaba ala syai' mata alaih. Siapa yang dituanya dalam satu kondisi, maka dia mati begitu. Berarti mati itu tergantung masa muda kita. Hati-hati itu. Nah kalau kamu demen ngaji, kamu jadi santri, bersyukur. Itu nanti, itu artinya kamu nanti mau mati dalam kondisi santri. Bagaimana tuh? Matinya di masjid, matinya megang Quran, matinya lagi ngulang Quran, matinya lagi ngajarin Quran, matinya mendakwahkan Quran, jihad Quran. Bersyukur. Ya, maka digunakan waktu yang sebaik-baiknya di pesantren. Untuk apa hartamu? Untuk apa banyak harta tetapi menjadi musuh masyarakat? Nah ini sama ini. Ini melihat fenomena yang ada. Gara-gara gini nih akhirnya kita apa? Gak pengen punya harta. Jangan gitu juga. Nah ini beliau mengkritisi orang yang punya harta lalu dijauhi masyarakat. Karena banyak. Gak pernah pulang, gak pernah nyapa masyarakat, pelit sama masyarakat. Kita bisa juga, untuk apa sedikit harta dan jadi musuh masyarakat?
Ada nggak yang di kita itu pondok berisiknya doang yang kedengeran, gomplang, azannya kedengeran, bener nggak? Berasnya nggak kerasa. Dimusuhin nggak ujungnya? Musuhin kan? Itu pondok bikin rame doang pas Jumatan. Pas lagi nasi Jumat berkah juga paling banyak ngambil. Ngasih kek, jadi musuh masyarakat. Nah, ini semua pikiran, ini semua apa? Pikiran. Apalagi biasanya masalah pondok. Ya gitu itu. Pondok bisanya minta aja, kapan sih ngasih? Jadi nggak mesti harus punya harta dimusuhi masyarakat itu, mau nggak? Yuk punya harta biar jadi dekat sama masyarakat, bisa nggak? Ada semua mah ini ya. Tinggal kamu mikirnya gimana. Paham nggak? Nah, karena juga memang tidak sedikit, banyak pondok tuh besar masyarakatnya tetap miskin, itu dimusuhin nanti. Ya udah kan semua bukan salah duitnya kan? Semua salah apa? Salah nggak pedulinya kan gitu. Kaya peduli bagus nggak? Miskin nggak peduli, nggak bagus. Kita nih masih miskin peduli bagus nggak? Seneng nggak masyarakat? Apalagi kaya kan? Ya gitu maksud. Ada semuanya netral kok, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek. Mau ngarahin kemana gitu aja. Kaya tuh netral, miskin juga netral. Kaya pelit jadinya negatif. Nah, miskin pelit negatif 2 kali. Udah susah dirinya dibenci orang. Nah ini, ya ini semua pikiran kok, tenang aja. Nah, dan saya sering bilang kan, perlu nggak kita kebenci kaya? Salah nggak kita suka kaya? Salah nggak? Enggak. Nah, cukup aja. Enggak. Kaya itu sama kayak sehat. Kamu suka sehat, suka sakit. Kamu sakit malah ke dokter, nikmati aja. Enggak kan? Pas kamu sakit, orang nyaranin ke dokter nggak? Nyaranin. Karena orang tahu sehat itu enak. Jadi pas orang ke dokter nggak nyalain kamu. Kamu mendewakan sehat, nggak ada. Enak mana, pinter apa bodoh? Pas kamu nggak sekolah, orang nyuruh sekolah nggak? Sekolah biar pinter. Bener nggak? Ya kan? Maka kamu mau pinter, orang nggak bilang, kamu mah mendewakan pintar. Ada? Nah, hidup seneng, hidup susah. Bener nggak? Kita lagi susah, orang nasehatin nggak? Nggak usah susah. Happy aja hidupnya, bener nggak? Ada nggak orang bilang, kamu mendewakan happy? Ada nggak? Nggak ada. Ya sama, jadi kaya itu posisinya begitu. Bener nggak? Enak punya duit, enak nggak punya duit? Ya udah, sukai aja punya duit. Paham nggak? Salah nggak? Sama tadi, seperti kamu suka sama apa? Suka sama sehat, suka sama gembira, suka sama pintar, suka sama apa lagi? Punya teman dan nggak punya teman itu kan pilihan semua. Paham ini? Nah, jadi punya duit tuh nggak salah sama sekali, cinta duit tuh nggak salah sama sekali. Orang emang enak kok. Dan pas kamu bilang, wah itu terlalu mendewakan uang. Toh didewakan tidak didewakan, duit itu tetap jadi dewa lah. Sebagaimana kesehatan, didewakan tidak didewakan, kita tetap mendewakan sehat. Didewakan tidak didewakan, kita tetap seneng, pinter. Kan? Ya buktinya orang sekolah semua. Dan itu dalam istilah orang Arab itu. Cukuplah kebodohan itu sebagai aib, karena orang yang bodoh nggak bilang bodoh. Ya orang bodoh kamu bilang bodoh. Kamu bodoh banget sih jadi orang. Marah dia, padahal dia emang bodoh. Itu ada bahasa Arabnya, saya lupa lafadznya. Dan cukuplah ilmu itu menjadi satu kemuliaan, kepintaran jadi satu kemuliaan. Orang yang tidak pintar dibilang pintar juga nyengir juga dia.
pinter juga kamu ya. Padahal benernya baru sekali. Pas dibilang pinter, nyengir nggak dia? Ah, kamu nyinggung saya mah bodoh. Enggak. Paham nih? Ya sama. Walaupun kamu bilang nggak boleh mendewa-dewakan duit, sekarang kamu masuk pondok pakai duit nggak? Bayaran pakai duit nggak? Kamu ngisi bensin pakai duit nggak? Jadi nggak usah sok munafik udah. Paham nih? Dan agama nggak mengharamkan orang kaya. Bahkan secara nggak langsung agama itu nyuruh kita kaya. Mana ada ibadah nggak bayar? Coba ada nggak? Hah? Puasa bayar nggak? Bayarlah buat sahur, buat buka. Haji bayar. Sedekah. Zakat. Syahadat. Bayar tuh kalau kamu mau dicatat di KUA. Ya kalau syahadat begini aja nggak bayar. Tapi kalau mau kamu diaku muslim di KUA, bayar. Nikah bayar nggak? Enggak, nikahnya mah. Tetek bengeknya bayar. Bener nggak? Sholat bayar nggak? Enggak. Kan kamu kalau mau mampir ke WC bayar. Nggak usah hidup lah. Orang mati bayar nggak? Itu mau masuk kuburan bayar kamu setiap tahun tuh. Ngawur aja kamu. Saya orang tua saya tuh bayar itu. Ya. Jadi didewain gak didewain memang dia penting udah gitu. Jadi jangan benci sama duit. Nyantai aja. Dan dia tidak salah apa-apa. Tinggal dia diambil dari mana dan dikemanain. Kan gitu. Sama kan ilmu juga begitu. Nggak salah ilmu tuh. Tinggal kamu ngambil dari mana dan setelah punya ilmu buat apa. Baru dia jadi positif, jadi negatif. Paham, Tom? Ini penting ini karena dulu kita tuh duit tuh kayaknya salah aja, kaya tuh kayaknya salah. Padahal kita nggak pernah nyalahin sehat, kita nggak pernah nyalahin pintar, kita nggak pernah nyalahin gembira. Apalagi kita nggak pernah nyalahin nggak punya utang, bener nggak? Sekarang saya tanya sama kamu, kamu pengen punya utang, pengen nggak punya utang? Ah, kamu terlalu mendewakan nggak punya utang. Kan nggak gitu tuh orang. Ini makanya saya curiga, jangan-jangan ada penjajah itu yang menanamkan ini biar pribumi itu nggak bisa kaya. Karena di dalam programnya tidak kaya. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu lebih sering sehat atau sakit? Apa? Kenapa? Karena kamu suka sehat. Benar nggak? Karena kamu suka sehat. Sekarang, kamu nggak suka bala-bala. Kamu sering makan bala-bala nggak, Ujung? Enggak kan? Kamu yang sering makan bala-bala, namanya kamu suka hobi sama bala. Saya nggak suka toge. Ada nggak di piring saya toge? Nggak ada. Saya suka bawang. Setiap makan, pokoknya kalau ada bawang tuh saya nambah dulu. Paham ini? Karena kamu suka sehat, akhirnya sehat juga suka sama kamu. Coba kamu rubah aja mindsetnya. Saya mah enakan sakit. Nanti kamu sakit mulu tuh. Coba aja. Nah itu karena kita nggak suka punya duit, akhirnya duit tuh nggak mau datang ke kita. Ini bukan motivasi. Ini seperti itu. Karena saya suka pintar, akhirnya saya belajar mulu. Kalau saya nggak suka pintar, ngapain belajar mulu? Yang penting duit. Ada nggak orang begitu? Akhirnya dia dapat belajar, dapat duit. Dapat duit. Nah, kok saya senengnya belajar. Dulu nggak suka duit. Nah, sekarang saya seneng duit dan seneng belajar. Akhirnya dapat ilmu dan dapat. Nah, itu penting itu. Apa-apa tuh tarikan pikiran kita masing. Ada bila taufik subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan.